Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Runisa dengan NIM 19651044 dari kelas 7B Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan analisis biaya, volume, dan laba. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu mengenai hubungan analisis biaya, volume, dan laba. Analisis biaya, volume, dan laba adalah salah satu alat bantu untuk perencanaan jangka pendek, yang mana analisis ini merupakan analisis terhadap hubungan ketiga elemen penting tersebut, yaitu biaya, volume, dan laba. Adapun manfaat dari analisis ini adalah, yang pertama adalah pengaruh perubahan biaya variabel atau tetap terhadap biaya. Yang kedua ada besarnya kapasitas produksi yang harus dijual agar perusahaan tidak rugi. Yang ketiga adalah tambahan laba akibat tambahan produk yang dijual. Dan yang terakhir adalah komposisi produk yang harus dijual agar dapat dicapai laba yang maksimal. Break-even point atau BEP. BEP adalah suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu keuntungan ataupun kerugian sama dengan 0. Dalam analisis, digunakan dasar anggapan sebagai berikut. Yang pertama adalah harga jual produk persatuan tetap sehingga penghasilan penjualan dapat digambarkan dalam garis lurus. Yang kedua adalah semua biaya dapat dikelompokkan dalam elemen biaya tetap dan variabel. Yang ketiga adalah harga dari biaya tetap pada berbagai tingkat kegiatan. Yang keempat ada kapasitas dari biaya tetap pada berbagai tingkat kegiatan. Yang kelima adalah tingkat efisien dari perusahaan tidak berubah. Yang keenam adalah tingkat dan metode teknologi yang dimiliki perusahaan tidak berubah. Dan yang terakhir yaitu produk dalam berbagai tingkatan penjualan tetap. Berikut ini ada 3 jenis biaya berdasarkan BEP. Yang pertama ada biaya variabel, yang kedua ada biaya tetap, dan yang terakhir ada biaya semi variabel. Materi selanjutnya yaitu berkaitan dengan BEP untuk sales mix. Sales mix atau bauran pemasaran menggambarkan perimbangan hasil penjualan antara beberapa macam produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Berikut ini merupakan cara untuk menghitung BEP untuk sales mix. Perusahaan Pusut Indah menghasilkan 2 macam produk, yaitu produk A dan produk B. Data yang dapat dihimpun untuk kedua produk tersebut adalah sebagai berikut. Untuk produk A, penjualannya adalah 10.000 unit dengan total harga 300.000. Dan produk B yang terjual sebanyak 4.000 unit dengan harga 300.000 juga. Jadi total yang terjual adalah sebanyak 14.000 unit dengan harga 600.000. Untuk biaya variabel produk A sebesar 180.000 unit dan biaya tetap sebesar 60.000 unit. Dan biaya total untuk seluruh biayanya adalah 240.000 unit, sedangkan yang terjual adalah sebesar 300.000 unit. Jadi, laba yang dihasilkan yaitu 60.000, yaitu selisih dari 300 penjualannya 300.000 dan biaya totalnya 240.000. Untuk produk B sendiri, biaya variabelnya ada 120.000 dan biaya tetapnya 120.000 dan jumlah total biayanya adalah 240.000. Jadi, selisih antara yang terjual dengan biaya totalnya adalah sebesar 60.000, yang artinya produk B juga mengalami laba sebesar 60.000. Dan total dari biaya variabel keseluruhan produk A dan produk B adalah 300.000. Total dari keseluruhan biaya tetap produk A ditambah produk B adalah 180.000 dan biaya totalnya sebesar 480.000 unit. Sehingga menghasilkan laba dari produk A dan produk B yaitu sebesar 120.000 rupiah. Sales mix untuk produk A dan B adalah 1:1, yaitu sebesar 300.000 dibanding 300.000. Untuk produk mixnya sendiri antara produk A dan B adalah 2,5 dibanding 1, yaitu 10.000 banding 4. Untuk menghitung BEP total dapat menggunakan rumus FC atau fixed cost dibagi dengan 1 dikurang FC atau variable cost dibagi dengan sales atau penjualan. Hasilnya adalah 180.000
dibagi dengan 1 dikurang 300.000 dibagi dengan 600.000. Totalnya menjadi 180.000 dibagi dengan 0,5. Hasilnya adalah 360.000. BEP untuk produk A sama dengan setengah dikali 360.000, yaitu sebesar 180.000. Dan BEP untuk produk B sendiri adalah setengah dari 306 dikali dengan 360.000, yaitu 180.000. BEP per unit produk A adalah 180.000 dibagi dengan 30 sama dengan 6.000 unit. Dan BEP produk B adalah 180.000 dibagi dengan Rp75 sama dengan 2.400 unit. Materi selanjutnya yaitu berkaitan dengan perlakuan unsur pajak. Setiap penghasilan yang diperoleh oleh suatu perusahaan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka dalam hal ini akan berpengaruh di dalam perhitungan BEP. Contohnya adalah PT Kalamur menghasilkan satu macam produk. Data biaya yang diperkirakan untuk tahun 2009 adalah sebagai berikut. Harga pokok produksi variabel per unit adalah sebesar Rp150, biaya pemasaran variabel per unit adalah Rp18, dan biaya administrasi variabel per unit adalah Rp12, dan biaya tetapnya sebesar Rp14.400.000. Sedangkan harga jual per unitnya Rp300, dan yang terakhir ada tarif pajaknya sebesar 25%. Selain itu juga perusahaan menginginkan laba bersih sesudah pajak sebesar Rp900.000. Maka tingkat penjualan yang harus dicapai dapat dihitung dengan rumus BEP sama dengan FC atau fixed cost ditambah dengan laba sesudah pajak, kemudian dibagi dengan harga jual dikurang dengan variable cost sama dengan Rp14.400.000 ditambah dengan Rp900.000 dibagi dengan 1 dikurang 0,25 dibagi dengan 300 dikurang 180. Hasilnya adalah Rp14.400.000 ditambah dengan Rp1.200.000 dibagi dengan 120. Hasilnya adalah sebesar 130.000 unit. Maka dapat disimpulkan, apabila perusahaan menginginkan laba bersih sesudah pajak sebesar Rp900.000, maka tingkat penjualan yang harus dicapai perusahaan tersebut adalah sebesar 130.000 unit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.